Ya, teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Dia adalah Anissa Alfat, seorang peneliti Perludem. Perludem ini adalah perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, sebuah NGO yang memang hari ini sangat aktif di isu-isu kepemiluan, yang ikut menyoroti secara tajam demokrasi di negeri kita. Dan kemarin baru, kalau nggak salah, ini ya mengajukan judicial review ya. Baru mengajukan judicial review nomor 135 keputusan MK yang akhirnya kemarin mengeluarkan sebuah keputusan MK nomor 135 tahun 2024. Ya. Nah, nanti kita akan bincang-bincang bersama saya juga. Saya Kila. Nah, kita masuk ke tadi yang disampaikan oleh Kila. Yes. Sebenarnya MK ini kemarin setelah mengeluarkan keputusannya, tiba-tiba terjadi polemik di mana-mana. Ada pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Ini yang diusulkan oleh Nisa dan kawan-kawannya di Perludem. Yang kemarin juga kayaknya kalau tidak salah ada berapa perwakilan Perludem yang ke MK untuk menyampaikan itu ya. Itu kan pertimbangannya dengan tarikan-tarikan yang cukup alot, akhirnya sampai pada sebuah keputusan bahwa pemilu nasional itu diadakan tetap masih 5 tahun, tapi untuk pemilu di level daerah itu ditambah ya. Sebenarnya, atau gimana? Silakan. Oke. Putusan 135 tahun 2024 ini diajukan oleh Perludem sebenarnya udah dari September tahun lalu gitu ya. Iya, jadi memang prosesnya panjang untuk judicial review dan baru tanggal 26 Juni kemarin itu disahkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan hasilnya yang kayaknya perlu di-highlight itu ada 3 poin. Yang pertama tentang pemilu nasional, yaitu pemilu untuk presiden, untuk memilih presiden, DPD dan juga DPR RI harus dilakukan dalam satu hari yang sama seperti itu. Sementara untuk pemilu lokal itu yaitu ada untuk memilih DPRD dan juga pilkada dari level provinsi dan juga kabupaten kota seperti itu dilakukan untuk satu hari yang sama seperti itu. Dan perlu ada pemisahan antara pemilu nasional dan juga pemilu lokal, dan itu jaraknya paling cepat itu 2 tahun, sementara paling lambat itu 2 tahun 6 bulan seperti itu. Itu yang perlu digarisbawahi dari putusan MK kemarin. Sebenarnya Perludem itu bukan kali pertamanya melakukan judicial review untuk pemisahan pemilu serentak seperti itu. Jadi di tahun 2019 setelah ada pemilu serentak nasional, itu juga Perludem melakukan judicial review dan ada putusan MK nomor 55 tahun 2019 yang mana di sana putusannya MK melahirkan 6 model gitu ya, pemisahan pemilu serentak nasional, dan yang kemarin diputus oleh MK itu salah satu model yang pernah diputuskan oleh MK gitu di tahun 2019 kemarin. Jadi salah satu pertimbangannya MK juga bilang bahwa kemarin itu tahun 2024 itu masih menggunakan undang-undang yang sama gitu, di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 seperti itu. Jadi 2019 apa? 2019 itu kan ada pemilu serentak. Nah, itu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, setelah ada evaluasi gitu ya, itu MK melakukan atau memutuskan putusan MK nomor 55 tahun 2019 yang menyatakan ada nih 6 model pemilu seperti itu. Nah, ternyata putusan tersebut tidak diakomodir oleh pembentuk undang-undang. Itu pada tahun? Pada tahun 2019. Nah, jadi pemilu tahun 2024 kemarin itu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, seperti itu. Jadi karena emang tidak ada evaluasi, maka MK kemudian memilihlah salah satu model dari putusan MK nomor 55 tahun 2019 seperti itu. Jadi saya rasa itu cukup mendasar gitu ya. Berarti sebenarnya sudah ada model-model yang pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu ada berapa tadi? Ada 6. Itu di putusan nomor 55 tahun 2019 seperti itu. Di putusan nomor 55 tahun 2019. Ya. Yang
model ini salah satunya juga apa yang kemarin diputuskan di di keputusan MK nomor 135 tahun 2024. Ini sebenarnya hanya salah satu model di antara 6 model tadi itu ya. Iya. Dan di putusan nomor 55 itu pada intinya adalah MK memperbolehkan model seperti apapun asalkan pemilu nasional itu asalkan pemilu presiden, DPD dan DPR itu di satu hari yang sama seperti itu. Jadi banyak variasi, ya. Jadi banyak variasi yang diperbolehkan oleh MK dengan syarat presiden, DPD dan DPR itu dilakukan di satu hari yang sama seperti itu. Oh, yang penting intinya harinya sama. Iya, betul, seperti itu. Wow. Cukup plot twist ya ini ya. Sebenarnya kita tuh pengennya ngundang nggak cuma Kak Anissa di sini, tapi ketua MK juga. Tapi nanti takutnya di tengah-tengah kita podcast ada ketentuan baru. Podcast dalam bahas soal politik. Jadi kita main apa aja ya di sini. Karena yudikatif ini kan juga harus kedap juga dari kepentingan politik ya. Betul. Ya, kalau diundang susah juga. Mending undang Kak Anissa aja. Undang yang aman-aman. memutuskan, yang memberi permohonan seperti judicial review seperti itu. Iya, menarik sekali itu. Nah kan kalau yang ini kan tadi kan lagi hangat-hangatnya nih Kak. Kalau yang sebelum-sebelumnya keputusan MK aja sih yang apa aja sih yang viral nih kayaknya banyak banget soalnya di medsos nih. Oke, sebenarnya banyak banget ya putusan MK yang kemudian menjadi satu sorotan dari publik seperti itu ya. Utamanya mungkin kalau kita bisa flashback gitu ya, itu putusan 90 tentang batas usia wakil presiden seperti itu. Itu kan sangat viral saya rasa, dan setelah putusan itu kemudian banyak sekali putusan-putusan MK yang kemudian jadi sorotan banyak seperti misalkan terkait kemarin pilkada ambang batas pilkada terkait berapa banyak perolehan kursi yang kemudian bisa menjadi calon gitu ya, mencalonkan gitu partai politiknya seperti itu kemudian saya rasa banyak memang putusan MK yang kemudian jadi sorotan setelah putusan MK ya yang nomor 90 itu gitu ya terkait batasan usia seperti itu. Nah, kalau ini berkaitan dengan keputusan yang terakhir ya, yang MK nomor 135 itu yang tahun 2024, ini sebenarnya yang kok jadi geger, yang ribut ini sebenarnya siapa aja? Yang ribut-ribut ya? Yang ribut-ribut. Yang ribut-ribut itu saya rasa partai kan politik kalau ribut-ribut kan nggak kebagian kan biasanya. Iya betul sekali. Yang ribut-ribut itu biasanya ya ada something nih. Saya rasa banyak partai politik yang kemudian menjadi salah satu yang merespon kemudian apakah ini baik, apakah ini bagaimana kemudian dengan kepentingan partai politik itu sendiri seperti itu. Karena saya rasa ketika putusan MK ini keluar gitu ya, itu banyak respon yang positif gitu dari beberapa orang dari partai politik seperti itu. Tapi kemudian tapi kemudian beberapa hari kemudian kok tiba-tiba berbalik arah seperti itu gitu ya. Yang tadinya mendukung putusan MK menyambut baik seperti itu, justru malah ada partai politik yang kalau partai politik saya rasa bisa ya disebut ya, teman-teman juga bisa kemudian browsing gitu ya di Google ya, bahwa partai kemudian melakukan deklarasi bahwa putusan MK ini tidak baik seperti itu, dan ya saya merasa sangat disayangkan bahwa sebelum-sebelumnya ketika putusan 135 ini keluar itu ada mendukung. Saya mungkin tidak bilang bahwa mendukung, tapi banyak atau beberapa politisi dari banyak partai gitu ya, itu sebenarnya mendukung gitu, tapi kok tiba-tiba beberapa hari kemudian malah berbalik arah seperti itu yang kemudian saya sayangkan. Kenapa gitu? Apakah perhitungan politiknya ini tidak sesuai gitu ya dengan partai politik gitu? Karena biasanya begini, kalau tadinya itu mendukung terus menolak, itu kemungkinan ada deal-deal besar yang mengubah, ada kemungkinan itu ya. Kita juga belum tahu. Tapi mungkin ada 3 hal yang bisa mengubah itu. Apakah misalnya ini sedang mencoba untuk menarik perhatian orang-orang yang kuat tertentu di negeri ini supaya diperhatikan dengan menolak keputusan MK ini. Yang kedua mungkin juga justru malah sudah terjadi deal sama orang kuat di negeri ini, yang membuat dia akhirnya oke lah ini kita udah deal ya kita tolak saja ini MK, atau memang ini random aja, putusannya random aja. Oke, sebenarnya
Ya bisa tadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh host kita gitu ya, Mr. O ini gitu ya. Ya apakah terjadi deal-dealan di belakang ini, apakah terjadi perhitungan-perhitungan tertentu gitu ya di saya juga apa ya namanya, ya kurang begitu tahu di dalam sana seperti apa, tapi yang jelas bahwa kemudian sebelum-sebelumnya kadernya itu bilang bahwa oh ini bagus progresif putusan MK seperti itu, tapi kok kenapa tiba-tiba ada konferensi pers seperti itu gitu, saya juga perlu mungkin dipertimbangkan ke depannya seperti apa gitu pandangan kita terhadap partai-partai yang kemudian menolak keras seperti itu. Saya rasa di tatanan DPRD gitu ya banyak kemudian yang mendukung putusan ini seperti itu karena beberapa insentifnya, dan juga ya kemudian kenapa gitu DPR RI banyak yang kemudian tidak suka gitu ya dengan putusan MK ini seperti itu. Ya memang perlu kita coba kita ulas lagi ya sebagai sudut pandang peneliti Perludem. Secara praktis kan begitu tadi itu ya. Kita sampaikan mungkin ada kepentingan antara aktor-aktor politik yang bermain dalamnya. Nah, tapi secara substansial kan mungkin ini juga asas praduga tak bersalah. Mungkin teman-teman juga punya substansi yang membuat mereka akhirnya berkeputusan seperti itu. Nah, sebenarnya dalam perspektif substansial keputusan MK ini sebenarnya seperti apa di dalam ilmu politik sendiri di kajian teman-teman Perludem? Sebenarnya ada beberapa hal ya yang kemudian kenapa gitu ya Perludem kemudian melakukan evaluasi dan juga melakukan judicial review gitu ya ke MK bahwa perlu adanya penataan ulang desain keserentakan pemilu. Yang pertama terkait irisan atau tumpang tindih tahapan pemilu seperti itu. Yang mana kalau kita lihat di pemilu 2024 kemarin gitu ya, ketika sudah selesai gitu tahapan DPRD, DPR RI, DPD dan juga presiden seperti itu, kan setelah melakukan pencoblosan gitu ada namanya PHPU ya, perselisihan hasil pemilu seperti itu. Nah itu kemudian ketika PHPU itu masih ada gitu ya, masih berlangsung, itu KPU atau penyelenggara pemilu itu juga masih harus mempersiapkan pilkada. Jadi di tengah-tengah tahapan PHPU yang belum selesai, ini KPU juga harus mempersiapkan untuk pilkada mendatang seperti itu. Jadi ada tumpang tindih di sana. Nah itu kan harus dievaluasi seperti itu. Harusnya tidak boleh tumpang tindih seperti itu. Harusnya KPU ya harus fokus gitu ya untuk misalkan menyelenggarakan pemilu atau pilkada seperti itu. Itu harus ada ada spare waktu agar fokus gitu penyelenggara pemilunya seperti itu. Dan juga desain kelembagaan pemilu yang mana ini berkaitan dengan penyelenggara pemilu, bahwa di Undang-Undang Dasar seperti itu, penyelenggara pemilu itu bersifat tetap dan nasional dan juga mandiri. Nah, kalau misalkan kita ngomongin pemilu diselenggarakan di tahun yang sama seperti itu, dan itu efektifnya KPU hanya 22 bulan saja. Lalu setelah itu ngapain gitu ya, kan? Bener, jadi kadang aku mikir begitu. Iya, makanya ngapain lagi gitu kan? Ya masa cuma ikut seminar-seminar aja gitu kan ya. Benar. Nah, itu bercanda ya. Nah, itulah yang kemudian salah satu jadi pertimbangan. Dan juga kemarin di pemilu 2019 itu banyak kemudian anggota KPPS seperti itu yang kemudian jadi sakit gitu ya, ataupun meninggal dunia seperti itu. Dan di 2024 hal tersebut juga masih ada gitu ya, meskipun ternyata jumlahnya memang berkurang, tapi tetap aja ya satu orang itu juga termasuk hal yang yang saya kira harus dipertimbangkan seperti itu. Dan selanjutnya terkait pelembagaan partai politik, yang mana ketika pemilu itu dilakukan di 1 tahun yang sama gitu, saya rasa DPR RI ya, calon DPR RI gitu ya, itu kemudian banyak sekali yang tidak turun langsung gitu ya ke daerah gitu. Itu yang kemudian menjadi salah satu hal yang jadi concern gitu. Dan
kalau dapat curhatan gitu ya dari DPRD, calon DPRD ataupun DPRD yang sekarang sudah menjabat, kayak capek banget gitu ya di tahun 2024 kemarin. Yang di bawah-bawah ini harus gendong DPR RI gitu. Ya. Bener nggak? Apa ya, kerjasama, memang kolaboratif. Gitu. Curhat-curhat dikit lah ya Mas. Iya, benar juga. Itu sudah menyuarakan lah aspirasi dari banyak teman-teman. Gitu. Jadi banyak yang kemudian ya yang di bawah-bawah saja yang kemudian harus mengkampanyekan yang di atas, dan ada juga yang cerita bahwa orang-orang di bawah ini dibebankan oleh harus mencari calon yang mau dijadikan caleg seperti itu. Itu kan sebuah beban tersendiri ya. Dan juga ada keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi gitu. Nah, itu sebuah beban tersendiri, dan kaderisasi partai politik juga sangat singkat waktunya seperti itu, dan saya rasa akhirnya berakibat pada pelembagaan partai politik yang kurang baik seperti itu, dan partai politik cenderung untuk memilih calon-calon yang punya followers banyak misalkan seperti itu, bukan calon sendiri gitu. Itu kan salah satu yang cukup disayangkan ya. Dan kemarin juga ada yang bilang yang mungkin ya mengalami bahwa kemarin kayaknya biaya politiknya tinggi banget gitu. Nah itu saya nggak tahu ya biaya politiknya tuh maksudnya yang tinggi tuh seperti apa gitu ya. Nanti aku ini. Oke. Jadi kalau misalkan dihubungkan dengan political linkage milik Kjell Halberg itu ya, ada beberapa khas dari partai politik ke bagaimana hubungan partai politik dengan konstituennya seperti itu. Salah satunya terkait clientelistic linkage seperti itu, yang mana ya udah partai politik ngasih janji aja gitu ya, ngasih money politics gitu ya kepada masyarakat agar dipilih. Nah, ada juga yang tentang programmatic linkage, yang mana ya partai politik itu atau politisi itu emang ngasih program seperti itu kepada masyarakatnya. Dan kalau misalkan kita lihat di 2024 kemarin, apakah kemudian partai politik itu ngasih program gitu ke masyarakatnya? Saya kira masih minim ya yang seperti itu. Banyak yang kemudian pakai modal clientelistic linkage seperti itu, yang ya udah money politics aja seperti itu. Itu yang kemudian jadi salah satu pertimbangan, dan juga terkait kejenuhan para pemilih seperti itu. Kalau kita lihat di pemilu itu ada sekitar 80% partisipasi masyarakat, sementara ketika kita ngomongin pilkada gitu ya, itu ternyata partisipasi politiknya menurun hingga hanya 70% seperti itu. Itu yang kemudian kita bisa jadikan alasan untuk ini harus dipisah seperti itu, karena para pemilih ini mengalami kejenuhan seperti itu, kayak nyoblos lagi seperti itu, dan juga isu-isu nasional itu selalu mendominasi seperti itu. Ketika kita ngomongin isu-isu lokal itu jadinya tenggelam seperti itu. Jadi orang-orang hanya fokus di pemilu nasional seperti itu. Itu sih. Nah, Kak Anissa kan dari Perludem ya, aku pengen tahu lebih lanjut dengan kebijakan-kebijakan MK nya cukup dar-dar gitu ya bahasanya, kok di bahasa anak Gen Z sekarang. Nah, itu tuh kira-kira peran dari Perludem sendiri untuk menampung aspirasinya itu seperti apa? Oke. Ya tadi ya udah di-mention juga bahwa salah satu pertimbangannya adalah ya kejenuhan pemilih itu, yang kemudian kalau kita lihat dari kemarin tuh, pemilu kemarin banyaknya di TikTok kita joget-joget seperti itu kan jadi isu-isu nasionalnya nggak keangkat gitu, yang ada cuman joget-joget gitu ya, terus nangis-nangis ketika debat pilpres gitu ya, terus katanya ada yang diserang, kok selalu nyerang gini-gini, dan itu nangis gitu. Ya sementara kalau kita lihat di pilkada kayaknya nggak seramai itu gitu, dan kalaupun ramai kayaknya hanya di daerah-daerah yang memang mendapat sorotan dari teman-teman media aja Jakarta, gitu. Ya misalkan Jakarta seperti itu, atau Jawa Timur yang kemarin memang saya rasa juga cukup baik ya, karena calon kepala daerahnya itu perempuan semua seperti itu gitu ya. KDM. Iya. Ya, Jawa Barat seperti itu. Jadi di daerah-daerah tertentu saja seperti itu gitu.
Terus gimana sih Kak tanggapan anak-anak muda ketika tahu Prabowo gitu nangis-nangis gitu? Iya, itu kan justru anak-anak muda ya yang saya rasa mendominasi tren-tren TikTok yang seperti itu. Dan kalau misalkan ada, kita bisa compare kok, misalkan debat pilpres gitu ya dibandingin dengan debat-debat kepala daerah. Sebenarnya debat-debat kepala daerah juga ada kok di TV gitu ya, di TV-TV nasional gitu ya, yang kemudian ditayangkan seperti itu. Apakah serame itu? Kan enggak juga seperti itu. Itu yang kemudian jadi salah satu evaluasi saya rasa ya untuk partisipasi anak muda gitu, seperti itu. Ya, mungkin aku mau nanggapi juga ya Kak, kalau sebenarnya daftar DPT itu kan sebenarnya anak muda Gen Z itu paling banyak ya, cuman betul. dibilang Gen Z ini paling cuek sama politik. Kalau dari Kak Anissa tuh menurut tanggapannya gimana? Apakah benar cuek atau sebenarnya Gen Z ini udah males aja karena politik, karena terlalu jenuh nih, di mana-mana informasinya terlalu banyak, kadang simpang siur juga informasinya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya di peringatan darurat kemarin yang Garuda Biru gitu ya, itu kan muncul gara-gara ada putusan MK terkait threshold di pilkada seperti itu, yang kemudian bisa menurunkan yang tadinya 20% dari daftar DPT gitu ya. Nah itu diturunkan jadi 6,5% sampai 10% seperti itu. Nah itu sempat ada pernyataan dari KPU, kita kalau mau bikin PKPU terhadap putusan MK itu harus konsultasi dulu dengan DPR gitu kan. Nah, sementara kalau misalkan harus konsultasi dulu dengan DPR itu kan syarat akan kepentingan gitu ya. Padahal kan kalau misalkan KPU itu bisa melaksanakan atau membuat PKPU tanpa harus konsultasi dulu dengan DPR karena udah langsung dari MK nih perintahnya gitu. Nah itu kan kemudian ada peringatan darurat. Saya rasa banyak gitu mahasiswa ataupun kelompok muda yang sudah mulai concern gitu ya sama isu-isu politik gitu. Hingga kemarin ada peringatan darurat itu yang kemudian banyak banget mahasiswa gitu ya yang kemudian turun ke jalan seperti itu. Itu bukti salah satu bukti pemuda sudah concern di isu-isu politik seperti itu saya rasa. Kamu mungkin nggak sih kayak gitu kan kadang banyak banget ya berseliweran di story medsos, TikTok, di Instagram gitu, itu mungkin nggak sih ditunggangi buzzer-buzzer gitu ya untuk mendukung kepentingan tertentu. Gitu ya. Ya sebenarnya mungkin kali ya, mungkin gitu ya, tapi mungkinnya besar apa kecil? Waduh. Kalau misalkan yang peringatan darurat mungkin ada gitu ya, tapi yang kemudian di highlight, yang kemudian kita bisa concern, ya itu banyak sekali mahasiswa yang memang organik gitu ya, karena ngerasa kok itu putusan MK yang terkait pencalonan di pilkada kemarin, saya rasa itu salah satu putusan yang progresif gitu ya, dan masyarakat juga bisa menilai bahwa itu putusan yang baik, dan ada kekhawatiran sendiri dari masyarakat yang mana ini takut nih kalau misalkan dibawa ke DPR nanti disalahgunakan gitu seperti itu. Dan apalagi kalau waktu itu kita bisa ngomong atau berpikir kenapa harus dibawa ke DPR dulu sih, atau apakah ada satu kepentingan si Ade yang kemarin mau nyalon di pilkada gitu ya, rumornya mau nyalon di pilkada, mereka emang pengen pengen mengakomodir itu seperti itu atau bagaimana sih gitu. Itu kan kekhawatiran gitu ya. Kalau kemarin di Pilpres kemarin kita udah kecolongan dengan putusan MK terkait batas usia gitu ya untuk mengakomodir kepentingan kakak gitu ya. Jangan sampai di pilkada juga kita kecolongan lagi. Itu yang saya curigai. Maksudnya ini kembali dari ke si kakak ya, sebelum si adik udah dicurigai. Sekarang si kakak, jangan-jangan ini kan putusan MK ini kan yang diuntungkan memang adalah berarti artinya kepala daerah baik itu level provinsi maupun level kabupaten juga terdampak dari keputusan ini, yaitu mereka akan diperpanjang lah istilahnya ya, diperpanjang keputusannya sampai 2 tahun, 2,5 tahun. 2 tahun sampai 2,5 tahun. 2 tahun sampai 2,5 tahun. Nah,
Saya curiganya ini jangan-jangan ada hubungannya sama kakaknya yang tadi, adiknya tadi itu. Kakak Jadi, iparnya ya? Kakak, Ada ipar atau kakak ipar ya? Jadi kakak iparnya itu ada kakak ipar yang juga teruntungan oleh itu. Tapi Perludem kan nggak mengakomodir permintaan dari kakak ipar itu, atau maksudnya mengerjakan ini untuk kepentingan kakak iparnya itu kan? Mungkin konteksnya dulu ya, kakak ipar di sini atau ada ipar ini yang kan, juga terdampak, artinya berarti dia kepala daerah atau mungkin, kepala daerah di salah satu daerah gitu ya? Ya, yang teruntungkan oleh keputusan MK. Iya, di Bukan sini ada fotonya nggak nanti? Oke, aman ya. Tit gitu ya. YTTA yang tahu-tahu aja ya. Gitu. Semua tahu ya. Oke. Rahasia umum ini. Oke, jadi sebenarnya ya kalau Perludem sendiri mengajukan permohonan ini ya tentu ya terkait kepentingan masyarakat yang kemudian seringkali nggak didengar gitu ya sama pembuat kebijakan seperti itu. Nah, kalau terkait tadi apakah ada perpanjangan masa jabatan seperti itu, kita kan juga bukan pertama kalinya ya ada masa transisi ini. Bahkan di putusan MK kemarin dibilang bahwa masalah transisi itu dikembalikan lagi kepada pembuat kebijakan. MK itu nggak mau ikut campur nih gitu, mau diperpanjang, mau dipotong kayak gitu, itu terserah nanti gimana transisinya seperti itu. Nah, kalau terkait sejarah kita ya, kita tarik di pemilu 71 ke 77 itu memang ada perpanjangan masa jabatan buat DPR gitu ya. Pernah ya terjadi itu ya? Pernah terjadi perpanjangan seperti itu. Tapi kita juga pernah terjadi pemotongan masa jabatan seperti itu di di era reformasi kemarin. Nah, itu jadi ada dua contoh gitu ya, mau diperpanjang kah atau mau dipotong kah gitu. Itu diserahkan juga ke pembuat kebijakan. Dan kalau misalkan ngomongin tentang ade gitu ya atau kakak ade ipar atau kakak ipar itu kan sebagai kepala daerah gitu ya. Kalau kita belajar di tahun 2020 kemarin kan juga ada, kalau untuk kepala daerah itu digantikan oleh PJ gitu. Nah, itu juga salah satu mekanisme transisi gitu yang kemudian ya dikembalikan ke para pembuat kebijakan seperti itu. Dan mungkin dari Perludem sendiri juga mengkritisi terkait penjabat seperti itu karena banyak sekali kepentingannya di sana ya, dan tidak transparan kenapa si A yang kemudian jadi penjabat seperti itu, dan itu kan kewenangannya dari kepala pemerintahan atau RI 1 gitu ya, dan juga Kemendagri gitu, dan ya bukan dari rakyat seperti itu, padahal kan kepala daerah kan dipilihnya oleh rakyat seperti itu. Kan tadi RI 1 udah disebut. Respon dari RI 1 terhadap huru-hara ini kira-kira kayak gimana sih Anissa? Kalau dari RI 1 saya rasa belum ada tanggapan ya. Tapi ya mungkin dari pejabat-pejabat bawahnya gitu ya. Misalkan dari Wamendagri seperti itu yang kemudian merespon bahwa masih dikaji ulang seperti itu. Ya saya rasa pengkajian ulang itu ya perlu gitu ya. Tapi Perludem sendiri kemudian merespon bahwa ya ini harus segera dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu dan juga Pilkada. Karena ini udah masuk prolegnas tapi belum ada pembahasan gitu ya. Apalagi sebelum putusan 135 ini keluar gitu ya, itu belum ada sama sekali pembahasan di DPR terkait paket undang-undang pemilu dan pilkada gitu. Padahal kan udah bulan Juni kemarin ya, gitu. Baru sekarang heboh-heboh lagi gitu setelah putusan 135 ini gitu. Ini nanti bisa disensor atau tidak disensor ya. Tapi aku sebenarnya penasaran di level ini. Kalau sebenarnya apa yang terugikan dari RI 1 ketika keputusan MK ini kemudian diimplementasikan. Ya? Apa kira-kira? Kenapa tidak segera oleh RI 1 kemudian didorong untuk jadi masuk ke paripurna diundang-undangkan kemudian? Kalau misalkan dari RI 1 ini sebagai analis politik ya, bukan sebagai aktivis pemilu dan demokrasi, tapi sebagai analis politik. Sebenarnya kalau misalkan mungkin obrolannya bukan hanya dari RI 1 ya, tapi dari kelembagaan. Iya, dari banyaknya pemberitaan gitu ya, dari pemerintah maupun DPR
kemarin kan sebenarnya sempat ada wacana untuk mengadakan pilkada yang secara tidak langsung atau ditunjuk gitu ya oleh DPRD seperti itu. Itu kemudian mungkin salah satu hal yang menjadi pengganjal gitu ya untuk kemudian mengikuti putusan MK ini gitu. Karena ketika DPRD dipilihnya di hari yang bersamaan dengan para kepala daerah gitu ya, di situ disebutkan di putusan MK, itu kan tidak memungkinkan untuk mengakomodir seperti itu gitu, pilkada dipilih secara tidak langsung oleh DPRD. Dan saya rasa semangat untuk pilkada kemudian dipilih langsung oleh masyarakat itu harus dilanjutkan seperti itu, karena kita melihat dari tatanan atas ya, pusat itu kan DPR dan juga DPD dan presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Kenapa kemudian harus kepala daerah dipilihnya oleh DPRD seperti itu? Harusnya mirroring nih antara atas dan bawah itu harus sama seperti itu. Karena apa? Harus ada check and balances kan di situ antara di pemerintah di level lokal gitu ya, pemerintahan yang eksekutifnya dan juga legislatif itu harus kemudian ada check and balances gitu, seperti itu. Menarik banget ya ini bahasanya. Jadi kalau udah sampai kasusnya langsung sampai ke prolegnas ya Kak? Iya betul. Dan itu kenapa udah sampai situ belum dibahas? Apakah presidennya nggak tahu sebenarnya semua kasusnya atau gimana sih? Oke, sebenarnya nih masuk prolegnas udah dari awal tahun ya gitu ya. Kenapa kemudian tidak ada political willingness gitu ya untuk kemudian membahas terkait pemilu dan pilkada. Kemarin kan memang ada wacana apakah ini yang akan ngurusin terkait pemilu ataupun pilkada itu di level pemerintah atau di inisiatif Komisi 2 seperti itu. Apakah kemudian metodenya omnibus ataupun kodifikasi itu kan masih jadi perdebatan di dalam gitu seperti itu. Dan pada akhirnya tidak digarap gitu. Jadi hanya perbincangannya hanya terbatas pada itu saja seperti itu. Nah, yang kemudian tiba-tiba ada nih putusan 135 yang kemudian ya ini harus disegerakan gitu. Berarti sebenarnya udah masuk, cuman nggak dibahas-bahasnya karena ada internalnya lagi ribut sendiri. Iya, masih bingung. Masih bingung gitu, iya. Nah, kalau untuk dari kebijakan ini sendiri, kira-kira dari Kak Anissa tuh dampak jangka panjangnya akan seperti apa sih Kak? Ya, sebenarnya kalau misalkan kita merujuk pada putusan MK 135 ini, itu kan ada pemisahan 2 tahun gitu ya, jarak 2 tahun. Dan saya rasa itu juga berimplikasi pada penyelenggara pemilu gitu, yang mana ketika kita ngomongin pemilu harus ada KPU ataupun Bawaslu-nya gitu, yang itu harus rekrutmennya harus di sebelum tahapan pemilu gitu. Which is kalau misalkan memang kita mau ngomongin nanti ada pemilu nasional di 2029 itu penyelenggara pemilunya, rekrutmennya, semuanya gitu ya, harus sudah selesai di 2027 gitu. Nah, kalau misalkan revisinya ini ditunda-tunda terus, sampai kapan gitu kan? Kita juga ngejar untuk penyelenggara pemilunya juga gitu ya, untuk kemudian mempersiapkan tahapan-tahapan pemilu gitu kan, ada pre-election, elections dan post-elections. Nah, itu yang kemudian harus juga difikirkan gitu ya, dan disegerakan gitu ya untuk kemudian revisi undang-undang pemilu dan ditetapkan gitu ya undang-undang pemilu dan pilkada ini di satu paket dengan metode kodifikasi. Nah, ini mungkin aku sedikit nambahin ya. Berkaitan dengan tadi kita sudah tahu bahwa ada pro kontra di dalam putusan MK ini. Kalau yang pro seperti Perludem yang mendorong justru putusan MK ini dibuat, kita tahu alasan dan argumentasinya sampai sejauh ini. Nah, kita juga perlu mungkin teman-teman penonton juga ingin tahu sebenarnya konstelasi di persoalan ini itu bagi yang kontra itu argumentasinya seperti apa? Kenapa? Dan kan kalau nggak salah mereka juga mengajukan gugatan ya ke MK ya hari ini. Maksudnya sampai sejauh ini ada upaya membuat keputusan itu. So far sih gini ya Mas. Kalau misalkan yang kontra itu ya yang udah menduduki di DPR sana gitu, yang kemudian banyak kontra gitu ya yang di DPR sana, dan kemudian
kalau misalkan kontra ya silahkan saja gitu. Itu hal yang wajar gitu. Sementara ini argumennya apa itu yang kontra? Sementara ini berkaitan dengan pasal 22 yang mana pemilu pemilu itu adalah untuk memilih presiden, DPR, DPRD, dan DPD seperti itu. Itu di pasal 22 itu tersirat iya, gitu ya? Seperti itu. Tersurat itu ya? Tersurat seperti itu. Dan jadi saya rasa kalau misalkan ngomongin tentang pasal 22E yang sering kemudian diomongin sama Gus Khozin itu hanya pemilu untuk memilih presiden, DPR, dan DPRD, dan juga DPD. Nah itu hanya untuk mekanisme pemilihannya saja, pemilihan umum gitu ya, secara langsung oleh rakyat gitu ya, itu untuk DPR, DPRD, dan DPD, dan presiden. Bukan satu nafas seperti itu. Tapi itu untuk mekanismenya sendiri, itu putusan MK nomor 55 tahun 2019 itu juga udah bilang bahwa ya bisa saja diatur ulang as long as presiden, DPR, dan DPD itu di satu hari yang sama, sementara yang lain itu boleh digunakan rekayasa yang lain seperti itu. Nah, kalau itu jadi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar seperti itu. Dan terkait 5 tahun sekali, itu yang kemudian argumen dari Gus Khozin gitu ya. Dan teman-temannya. Ini sorry, saya agak sensor ini, nanti tenang. Oke, Gus titik gitu ya. Oke. Oke. Kok itu ya? Oke, emang gak akan disensor. Oke. Nah, itu terkait 5 tahun sekali ya. Sebenarnya di putusan MK ini nggak ada yang ngomong bahwa DPRD atau kepala daerah itu jadi nggak 5 tahun sekali gitu kan, cuman ada masa transisi gitu. Dan masa transisi ini adalah hal yang wajar seperti itu, karena kemarin ada pemotongan misalkan ataupun ada perpanjangan, ada PJ seperti itu nggak ada di putusan MK ini bahwa MK bilang diperpanjang jadi 7 tahun seperti itu. Sebenarnya nggak ada gitu frasa semacam itu nggak muncul, justru istilahnya adalah masa transisi dan itu umum ya. Iya, dan itu umum, dan mungkin walaupun itu pendapatmu, tapi aku setuju. Untuk apa? Perpanjangan masa jabatan. Bukan perpanjangan masa jabatan, transisi kan? Oh, transisi. Ya, kami setuju lah. Memang harus ada transisi. Masnya pengen saya bilang harus ada perpanjangan ya, biar masnya dapat bonus ya. Baiklah kalau memaksa. Ini menjabat gitu. Ini saya diarahin nih kayaknya. Enggak dong. Aku malah yang ikut keputusan aja. Gitu. Tapi kalau bisa diperpanjang gitu. Ya, semoga harapan-harapan teman-teman di DPRD untuk kemudian melakukan transisi gitu ya. Saya rasa bisa didengar oleh DPR RI seperti itu. Ya, kita berkawan lah ya, Mas. Semoga nonton podcast ini ya. Iya, semoga mau nonton podcast ini. Semoga nanti disebar gitu ya oleh Mr. O kepada teman-teman di level DPRD seperti itu, untuk kemudian ayo dong DPR RI gitu. Okay. Tapi poinnya jelas lah bahwa apa yang diperjuangkan oleh Perludem ini memang tidak ada kepentingan dari tidak ada dalang ya, nggak ada dalangnya di baliknya. PDI bukan ya, Bu? Oh, bukan dong. Saya kira ini memang murni dari aspirasi masyarakat yang peduli pada pemilu dan demokrasi yang disampaikan kepada Perludem dan disampaikan ke MK itu ya. Betul. Lagi lah. Oke, nah ini kan kita udah serius banget nih, kayak aku nanya lagi dong. Oke, boleh. Kalau Perludem nih tahu fufu-fafa nggak sih? Iya, kayaknya semua orang tahu ya. Ya, nggak semua orang, bayi belum juga nggak tahu. Oke. Bayi baru lahir nggak tahu. Respon dari Perludem ini tentang hal itu kira-kira gimana sih, Kak? Terhadap apa? Ya, isu-isu yang terjadi terus kayak isu-isu kayak fufu-fafa, terus Kiai Mulyono gitu. Oke. Saya rasa kalau misalkan ada kritik kayak gitu, itu hal yang wajar. Saya juga ngerasa misalkan ada
dari DPR Saya juga ikut ataupun mengkritik enggak? iya, politisi-politisi itu juga mengkritik masyarakat sipil. Saya rasa itu juga hal yang biasa dan ya terbuka saja seperti itu. Tapi kalau kemudian mungkin saya balikin lagi ke putusan MK 135 ini ya, bahwa kemudian ada politisi-politisi yang mengkritik, itu silahkan saja, bahwa ketika mungkin saya juga reminder bahwa ketika ada putusan 90 ya terkait batas usia itu, saya rasa masyarakat sipil juga semuanya mengkritik putusan tersebut, tapi kami tetap menghormati putusan MK, karena putusan MK ini kan final and binding gitu ya, yang kemudian ya harus dilakukan gitu, dilaksanakan. Jadi saya rasa untuk kemudian DPR RI gitu ya, sebagai individu ataupun kader partai atau sebagai Komisi 2 gitu ya, ya kritik boleh, tapi kemudian untuk menghormati putusan dan juga melanjutkan apa yang diputus oleh MK itu juga sebuah keharusan gitu ya, karena ya kita saling menghormati saja, bahwa kita saling kritik itu hal yang biasa. Kalau misalkan memang dibilang bahwa MK ini putusannya bermasalah dan lain-lain, saya rasa bisa kemudian teman-teman DPR nih ini aja, judicial review aja gitu, ikut kayak kita gitu, yang kemudian nanti kita lihat putusan MK seperti apa gitu. Oh, jadi mau ya. Iya gitu. Kita tantang nih DPR. Ditantang nih sama DPR. Perludem. Iya. Kalau berani tanding di judicial review MK. Iya, Jangan main gitu. di kantornya sendiri-sendiri. Mantap. Katanya sebenarnya pemilu ini bisa juga dimundurin jadi 2031. Oke. Nah itu kira-kira bener nggak ya Kak? Atau mungkin ada info A1 apa yang bisa di-spill dari Perludem nih? Ya. Dan potensi seperti apa yang bisa membatalkan putusan MK 135 ini? Ya. Karena kan banyak juga kekhawatiran bahwa setelah diputuskan itu, sebagai aspirasi dari masyarakat yang memang peduli pemilu dan demokrasi, di tengah jalan ada upaya-upaya oligarki dalam tanda kutip yang mencoba untuk membatalkan keputusan ini. Nah, potensinya sejauh mana keputusan ini dibatalkan dan bagaimana mekanisme keputusan ini dibatalkan? Oke. Sebenarnya kalau pemilunya mundur jadi 2031 itu terkait implikasi masa transisi ya, untuk memilih DPRD ya tingkat 1-2 dan juga pilkada seperti itu. Itu wacana-wacana yang kemudian bergulir gitu ya terkait putusan 135 ini, bahwa pemilu diselenggarakan di 2029 itu untuk memilih presiden dan juga wakil presiden, DPD dan DPR RI. Dan kalau berpacu pada putusan MK 135 itu kan ada bahwa ada batas pemisahannya itu 2 tahun paling cepat atau paling lambat 2,5 tahun. Jadi bahwa wacana akan ada pemilu di 2031 itu implikasi dari putusan MK tersebut gitu. Jadi kan harus ada masa transisi tuh 2 tahun. Nah, berarti dipilihnya di 2031 seperti itu. Terus tadi potensi dibatalkan ya saya sedih ya kalau ngomong kayak gitu ya. Bahwa ada potensi, saya rasa itu hal yang kemudian bukan lumrah di dalam politik ya. Iya, lumrah dan bukan hal yang mengagetkan kayaknya kalau di Konoha ya. Yang kemudian tiba-tiba sekarang A gitu, tiba-tiba besok B, itu sangat bisa sekali terjadi, bahwa kemudian saat ini DPR RI khususnya Komisi 2 kemudian banyak gitu ya yang menolak putusan MK ini dan dibilang inkonstitusional. Itu yang kemudian salah satu hal yang menjadi tantangan, dan yaitu political willingness ya, yang bahwa nanti revisi undang-undang pemilu kan dibuatnya oleh para pembuat kebijakan seperti itu. Apakah kemudian mereka punya cara untuk tidak memasukkan putusan MK ini? Itu juga salah satu hal yang menjadi concern gitu ya. Dan bahwa ketika untuk mengakomodir ini harus ada amandemen seperti itu. Itu hal yang wacana-wacana yang sering saya dengar gitu akhir-akhir ini. Tapi kan kalau misalkan mau amandemen undang-undang dasar, saya rasa itu takes time gitu ya. Dan apa yang perlu diamandemen, bahwa pasal undang-undang nomor 22 itu juga tidak bertentangan sebenarnya dengan putusan MK seperti itu. Itu cara dari Komisi 2 aja yang saya rasa hal-hal yang harus mengakomodir kepentingan mereka gitu. Kemarin
ada MK itu punya distinction opinion ya, yang akhirnya kita tahu bahwa itu sinyal bahwa sebenarnya ada catatan hukum yang oleh hakim-hakim lain tidak dianggap tidak tepat untuk diputuskan seperti itu. Nah, sejauh ini memang tidak ada kan ya? Iya. Nah, di putusan 135 ini itu nggak ada dissenting opinion. Jadi 9 hakim itu bersepakat terkait putusan 135 ini, dan saya rasa itu menjadi satu legitimasi ya bahwa 135 ini ya harus diterapkan gitu. Karena nggak ada loh di dissenting opinion di putusan ini gitu. Bisa dilihat di putusannya sendiri gitu. Itu deh kita. Setuju sama semuanya ya. Iya, betul. Dan bahwa kita ke depannya harus kemudian menjaga gitu ya MK agar tidak digoyang-goyang dari dalam gitu ya. Itu juga salah satu hal yang kemudian perlu di-highlight ya. Kalau misalkan nanti ada keputusan MK ke depannya gitu, perlu dikawal bareng-bareng oleh masyarakat, saya kira. Berarti untuk teman-teman nonton nih jangan statue ya, tetap harus mengawal ya ini. Betul. Ini. Iya, betul. Oke. Nah, kan tadi udah dijelasin panjang lebarnya Kak. Mungkin boleh dong dijelasin kenapa sih kita Gen Z ini harus benar-benar mengawal ini, kita harus memahami situasi politik yang lagi terjadi di Indonesia ini. Iya, oke. Jadi keputusan politik ini mungkin ya tidak secara langsung mempengaruhi kehidupan gitu ya, tapi bahwa keputusan terkait politik, misalkan kita milih partai apa gitu ya, yang terpilih partai apa gitu ya, itu kemudian kan berdampak pada misalkan kita milih caleg apa gitu ya, dan kemudian dia selaku pembuat undang-undang seperti itu kan berpengaruh pada keputusan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan waktu awal tahun 2025 gitu ya, itu ada terkait pajak yang mau dinaikin misalkan. Itu kan banyak yang kemudian bikin narasi kalau pajak dinaikin nanti kamu nge-gym naik harganya gitu. Terus mau konser gitu naik harganya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan juga akhirnya balik lagi ke kehidupan kita sehari-hari, dan juga aku rasa itu perlu jadi concern dari Gen Z gitu ya, yang hari-hari misalkan kita bisa nonton ke bioskop gitu, nanti bisa jadi nambah harganya, naik tiketnya gitu. Terus misalkan Netflix jadi naik harganya seperti itu pedal naik pedal naik gitu ya. Jadi semua naik ya. Nah, betul, kopi itu. Kopi naik gitu. Kopi naik. Rokok naik kalau aku. Iya, rokok naik. Nah, itulah yang kemudian bisa jadi mungkin Gen Z ini juga perlu melek gitu ya terhadap politik seperti itu, karena semuanya ternyata berpengaruh gitu ya ke kehidupan kita gitu. Berarti hal yang dikira sepele gitu, apa sih pemerintahan gitu ternyata ngaruh semua ke kita. Ngaruh itu. Ada nggak masukan dari Perludem untuk pemilu yang ideal tuh kira-kira seperti apa sih sebenarnya? Oke. Pemilu yang ideal adalah pemilu jangan yang normatif ya, agak konkret juga. Yang out of the box aja nggak apa di sini. Oke, iya, saya rasa pemilu yang normatif ya, kalau misalkan pemilu yang ideal, kalau normatifnya ya itu melaksanakan yang 135 ini gitu kan, bahwa kemudian hal-hal poin-poin yang ada di pikiran teman-teman Perludem ataupun masyarakat sipil lainnya juga sudah diakomodir gitu ya di putusan 135 ini. Ke depannya gitu ya, kalau misalkan pemilu yang baik seperti apa, saya rasa pemuda-pemuda gitu bisa menggantikan orang-orang yang sudah lama gitu ya di DPR sana. Dan saya rasa ini terlalu subjektif banget, terlalu personal gitu ya. Kamu ada dendam pribadi apa sama ini?
rezim lama. Punya apa ya? Kekesalan gitu ya. Kenapa ini 30% keterwakilan perempuan tuh nggak nyampe terus gitu ya? Bahwa kemudian saya punya harapan bahwa ada nantinya reserve seat. Reserve seat itu apa sih? Jadi keterwakilan 30% perempuan itu ya emang udah dikasih nih kursi 30% ini emang udah buat perempuan aja gitu. Sisanya laki-laki 70% ya monggo silakan gitu. Dan kemarin-kemarin juga banyak anggota DPR yang terpilih perempuan gitu yang kemudian di PAW gitu ya. Dan yang gantiin laki-laki gitu. Ya kan kita udah susah-susah ya perempuan buat nyari kursi gitu ya. Itu kemudian di PAW gitu kan sedih banget ya. Benar, bagian aku tanya dikit. Itu sanksinya apa sih kalau misalnya tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan itu? Sebenarnya sekarang itu sanksinya hanya di keterwakilan di pencalonan aja gitu. Nah, itu baru ada sanksi. Nah, sanksinya apa? Ya partai politik tersebut nggak bisa ikut pemilu sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di pemilu 2024 kemarin itu di Gorontalo 6 atau 5 saya lupa ya dapilnya. Itu banyak partai politik yang ternyata tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan dan akibatnya apa? MK bilang bahwa harus ada PSU gitu. Dan itu kan ngeluarin duit yang PSU itu pemungutan suara ulang. Nah, itu kan akhirnya ngeluarin banyak dana gitu ya. Dananya yang harusnya bisa dipakai buat kepentingan yang lain harus itu dialihkan buat PSU seperti itu kan hal yang sedih banget gitu ya. Nah itu sih yang kemudian jadi boncos ya. Jadi boncos seperti itu. Indis ekonomi. Masa harus PSU gitu. Iya gitu. Jadi kayak ya itu terlalu personal. Saya sebagai perempuan saya pengennya ya keterwakilan perempuan itu juga harus diupayakan betul-betul, bukan cuman basa-basi aja, bukan cuman untuk memenuhi keterwakilan perempuan di level kandidasi aja, tapi harus sampai ke sana gitu, seperti itu. Semoga bisa terlaksana ya habis ini podcastnya selesai ya. Amin. Nah kan kalau tadi kan menurut Kak Anissa kan ini cukup kebijakan yang cukup progresif ya Kak. Ada nggak sih tapi hal-hal yang perlu diwaspadai dari kebijakan ini sendiri? Terutama dengan tadi kan ada jarak 2-2,5 tahun ya, itu kira-kira hal yang perlu diwaspadai dalam rentang waktu itu dan kebijakan ini secara global tuh ada nggak? Untuk masa transisi gitu ya mungkin ya, itu kan tadi berkaitan juga ya ketika pemilu ini ada transisinya 2 tahun misalkan seperti itu penyelenggaranya juga harus disiapkan juga. Nah itu kemudian harus benar-benar dipastikan bahwa penyelenggara pemilu ini juga direkrut di tahun yang sama berbarengan seperti itu. Misalkan tahun pemilunya itu 2029 berarti persiapannya itu dari 2027 gitu untuk rekrutmennya. Jadi biar barengan, biar sama seperti itu. Karena apa? Kalau kita ngomongin di PHPU 2024 kemarin itu banyak yang kemudian politisinya atau caleg-calegnya itu menuntut penyelenggara pemilu atau KPU atau Bawaslu seperti itu. Tapi ternyata ketika dituntut di persidangan seperti itu ternyata penyelenggara pemilunya udah ganti rezim gitu. Jadi kan itu hal yang dituntut yang mana gitu kan, udah ganti gitu. Nah itulah yang kemudian perlu diperhatikan. Jadi nggak hanya tentang pemilunya, tapi penyelenggara pemilunya juga harus kita bukan bersihin ya, tapi dirapihkan seperti itu. Dirapihkan itu. Gitu sih. Banyak tabir-tabir, banyak tirai-tirai yang baru terbuka hari ini. Bersama dengan memang langsung orang yang suka main-main di MK ini ya. Karena sampai bosen kayaknya. Perludem itu sudah sering sekali melakukan judicial review di MK kalau nggak salah ada 30 lebih ya. 30 lebih judicial review Perludem di MK dan saya kira kalau nggak ada Perludem kita mungkin akan kerepotan hari ini. Terima kasih banyak ya buat Perludem ya berarti. Terima kasih banyak buat Perludem. Perludem perlu diapresiasi. Thank you. Tentu saja kita masyarakat, saya bukan Gen Z, Gen milenial dan juga Gen Z. Last question nih dari aku. Oke. Boleh tolong dong kasih nilai
atas kebijakan keputusan MK terbaru ini berapa dan alasannya kenapa? Tapi tolong jawab dengan ini, jangan 8+2 sama dengan 11 gitu. Oke. Sekaligus closing juga ya, biar ini karena kita juga waktunya sudah selesai. Jadi nanti nilainya berapa dan kenapa dan apa pesannya untuk teman-teman di. Ini kalau misalkan saya yang nilai putusan MK yang 135 itu kayaknya bias ya. Ya pasti saya ngasih 10 lah ya gitu, karena yang ngajuin kan Perludem juga ya. Ya meskipun ada permohonan lain yang kemudian belum sepenuhnya dikabulkan gitu ya. Ya tetap kami apresiasi MK bahwa ini merupakan salah satu keputusan yang cukup progresif gitu ya. Kalau dari putusan 90 kemarin ternyata banyak gitu ya kritikan gitu, dan kemudian banyak juga setelah putusan itu ada putusan-putusan lain yang memang baik gitu ya, dan salah satunya putusan 35 yang terakhir gitu. 135. Putusan 135 ini gitu. Jadi ya kami kasih 10 dari 10 gitu ya. 10 dari itu berarti 10. Sempurna. Iya, bukan 11 dari 100. Kalau itu penilaian terhadap siapa itu? Terhadap apa itu? Terhadap putusan apa? Iya, seperti itu. Nah, pesan-pesan teman-teman untuk mensupport proses demokrasi di Indonesia ini dengan juga ikut mengawal keputusan-keputusan MK yang tadi itu dinilai berpihak kepada masyarakat dan demokrasi kita. Iya, kalau misalkan kemarin terkait wacana ningkatin tarif pajak gitu ya, itu mungkin ada hubungannya tentang nge-gym gitu ya, yang nantinya mahal seperti itu. Ini juga ada kok insentif lain buat teman-teman muda gitu ya, yang mana kalau misalkan teman-teman nanti masih bisa memilih langsung kepala daerahnya, itu juga kita bisa ada insentif tersendiri gitu ya, bahwa misalkan kita pengen misalkan jalan biar mulus seperti itu, biar nggak macet-macet, biar nggak kebanjiran, itu kan kalau misalnya kita milih langsung nih orangnya, kita bisa nuntut langsung gitu. Kalau misalkan pilkada ini atau pemilihan kepala daerah ini tidak langsung atau dipilih oleh DPRD seperti itu kan kita nggak bisa punya legitimasi ya untuk nuntut gitu ya kepada kepala daerah kita sendiri gitu. Nah itu merupakan salah satu insentif buat teman-teman muda bahwa kita bisa ngedemo gitu ya di kantor kepala daerah gitu kalau kita bisa milih langsung seperti itu. Jadi kita harus kemudian mengawal keputusan MK untuk kemudian memastikan bahwa ada pemilu nasional yang dipilih langsung oleh kita gitu, dan juga ada pemilu lokal yang juga dipilih langsung oleh kita sebagai masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih banyak Alfat atas banyak Kak Anissa ilmu-ilmu yang kita dibagikan kepada kita. Oke. Ya, silakan ditutup untuk. Oke, lagi terima kasih banyak untuk Kak Anissa sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Dan juga insight-nya tadi sangat daging banget ya, isinya sangat kita banyak banget. Tadi ada tulang-tulangnya juga, cuma sampai sumsumnya. Sampai sumsumnya sangat dalam ya berarti. Sangat dalam sekali. Ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like dan share, dan buat teman-teman yang masih bingung nih, pusing-pusing soal politik, jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.